Ini anak kerennya kedokteran. Namanya Ayu Natasari. Ayu Natasari dari Bali. Entahlah, jujur saya tak mengerti, kenapa setiap ada gesekan yang menyangkut doktrin agama, seolah dibesar-besarkan oleh orang-orang yang sangat fanatik dan kaku dalam beragama. Saya kira, di setiap agama ada pemeluk yang seperti itu. Media pun sepertinya sangat suka dengan kabar sejenis itu, karena bisa dipastikan laku di pasaran. Media terus-menerus memberitakan, seolah begitu penting dan urgen. Gesekan yang seharusnya simpel, dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh sebab media, menjadi sesuatu yang viral, heboh, dan menjadi isu nasional. Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa poin, agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain. Saya sepakat tidak boleh ada pemaksaan seragam di sekolah negeri, seperti pemaksaan memakai jilbab, atau pemaksaan untuk tidak memakai jilbab. Siswi muslim boleh memilih untuk memakai jilbab, boleh juga tidak. Pun demikian, dengan siswi non-muslim. Boleh memilih untuk berjilbab, atau tidak. Jika benar bahwa Kepala SMK Negeri 2 Padang, memaksa siswi non-muslim untuk berjilbab, maka perbuatan tersebut keliru. Bahkan, memaksa siswi muslim berjilbab juga keliru. Sebab, sekolah tersebut termasuk sekolah negeri. Protes orang tua siswi, yang anaknya dipaksa untuk memakai jilbab di sekolah sudah benar. Orang tua siswi non-muslim, yang tidak mau protes dan memilih, membiarkan anaknya memakai jilbab di sekolah juga benar. Menurut saya, hidup tidak selalu tentang benar dan salah. Tidak selamanya yang benar harus ngotot, mempertahankan kebenaran, jika ternyata mengalah jauh lebih mendatangkan manfaat. Di luar benar salah, masih ada kata bijaksana. Solusi yang bijak seyogyanya lebih dikedepankan, dibanding ngotot mempertahankan kebenaran, selagi solusi bijak lebih mendatangkan manfaat. Saya jadi teringat kisah mahasiswi non-muslim, yang kuliah di kampus Islam. Adalah Nimade Ayu Natasari, seorang mahasiswi kedokteran beragama Hindu, yang kuliah di kampus Universitas Muslim Indonesia UMI, Makassar. Selama 5 tahun lebih, menjalani perkuliahan, dia dengan sukarela memakai jilbab, dalam rangka mematuhi aturan kampus. Selama mengikuti kuliah di UMI, Ayu mengaku tidak merasa dipaksa memakai jilbab. Bahkan, saat masih menjadi mahasiswa baru UMI, ada aturan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti pendidikan pesantren, selama 1 bulan. Namun, kampus memberikan kompensasi kepadanya untuk tidak mengikuti aturan tersebut, melainkan harus belajar di pura sesuai keyakinan yang dianutnya. Entah kenapa, kisah Ayu dengan kampus UMI terlihat begitu indah, dan seharusnya dijadikan teladan oleh masyarakat Indonesia. Inilah potret pengejawantahan Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kampus UMI meskipun kampus bercorak Islam, namun masih mau menerima mahasiswa non-muslim. Hal ini menjadi cambuk bagi kampus negeri, yang bercorak Islami PTKIN, untuk lebih inklusif menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Selama menjadi sivitas akademik, di 2 kampus PTKIN, saya belum bertemu atau mengetahui ada mahasiswa non-muslim di kampus tersebut. Entah karena memang tidak ada mahasiswa non-muslim yang tertarik, atau memang kampus belum membuka diri untuk menerima mahasiswa non-muslim. Saya tidak tahu persis. Ayu juga memilih untuk tidak merisaukan, apalagi memprotes aturan memakai jilbab. Ketika dia memutuskan untuk kuliah di UMI, maka konsekuensi logisnya harus mematuhi semua aturan. Toh, memakai jilbab bukan sesuatu yang hina, dan tidak sampai menjadikan dia murtad dari agamanya. Saya juga punya teman non-muslim, seperti Ayu. Dia tidak masalah memakai jilbab, untuk menghormati teman-teman muslim. Dia sama sekali tidak merasa imannya runtuh seketika, setelah memakai jilbab. Saya yakin Ayu orang yang religius, dalam beragama Hindu. Orang yang religius biasanya lebih bijaksana, dalam menyikapi persoalan. Juga punya keyakinan yang begitu kuat, terhadap agamanya sehingga tak takut terpengaruh, dengan simbol-simbol agama lain. Ayu mungkin taunya jilbab itu, pakaian identitas perempuan muslim. Namun, dia punya keyakinan bahwa memakai jilbab, tidak otomatis menjadikannya seorang muslim. Dia bisa tetap menjadi seorang penganut Hindu yang baik, meskipun selamanya memakai jilbab. Entah kenapa, saya menginginkan Ayu-Ayu yang lain, di seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap masyarakat Indonesia, makin moderat dan dewasa dalam beragama, sehingga gesekan-gesekan yang justru kontraproduktif, tidak terjadi lagi di Indonesia.